Saudara, nasib tragis harus dialami seorang perempuan di Bekasi, Jawa Barat. Niat hati bekerja untuk menagih utang cicilan koperasi seorang nasabah, namun berujung dengan nyawa melayang. Korban tewas karena dibunuh oleh nasabahnya sendiri bernama Sunardi. Namun yang membuat kasus ini menjadi plot twist adalah pembunuhan penagih utang ini justru turut membongkar sisi gelap Sunardi. Sunardi ternyata juga telah menghabisi nyawa istrinya 2 tahun silam, yang kemudian jenazahnya disembunyikan di septic tank. Selasa dini hari di rumah milik Sunardi, tepatnya di Kampung Cikoronco, Desa Sindang Mulia, Bekasi, Jawa Barat, inilah jenazah Sri Pujiyanti ditemukan. Saat ditemukan di dalam kamar, jenazah korban dalam keadaan tengkurap dengan luka memar di sekujur tubuh, ditutup oleh kasur. Diperkirakan korban tewas sehari sebelumnya saat sedang menagih utang cicilan koperasi di rumah Sunardi. Temuan jenazah korban ini berawal saat rekan kerja korban mencari keberadaan korban yang hilang saat bertugas menagih utang pada Sunardi pada Senin sore. Mendapat informasi ini, Ketua RT setempat bersama rekan korban mendatangi rumah Sunardi. Dan benar saja, saat dilakukan penggeledahan, korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam rumah pelaku. Panik karena kejahatannya terbongkar, Sunardi berusaha melarikan diri. Namun hal ini berhasil digagalkan oleh warga. Diledain pas saya nemuin kasur lantai sama bantal. Saya lempar. Terus ada spring bed di pinggir tembok. Saya buka, ternyata ada korban di situ. Si pelakunya itu di belakang saya langsung loncat, saya langsung kejar. Langsung diteriakkan, berarti pelaku berusaha melarikan diri, Pak ya? Ya, pelaku berusaha melarikan diri. Kasus pembunuhan perempuan yang berprofesi sebagai penagih utang ini ternyata menguak kasus pembunuhan lain yang dilakukan Sunardi. Saat diperiksa polisi, Sunardi mengaku membunuh istri keduanya pada tahun 2022. Oleh Sunardi, jenazah istrinya disembunyikan di septic tank. Menurut polisi, tadinya Sunardi juga akan menyembunyikan jenazah penagih utang di septic tank. Namun belum sempat dilakukan, aksi Sunardi sudah terlanjur terbongkar. Untuk membuktikan pengakuan Sunardi, polisi pun kembali ke rumah pelaku dengan membongkar septic tank yang digunakan pelaku sebagai tempat menyembunyikan jasad korban. Namun di tengah pembongkaran, ternyata ada seorang pria yang datang ke TKP. Pria ini mengaku mencari ibunya bernama Almaidah yang hilang sejak 2 tahun lalu. Sang ibu diketahui telah menikah dengan Sunardi selama 4 tahun, namun tiba-tiba hilang di tahun 2022 silam. Ini tidak dibukakan pintu sama itu. Sempat diusir kamu sama, Iya. Sama siapa diusir ini? Istrinya. Sama istri barunya? Iya. Sama istri yang di sini. Iya, pertama saya minta info dia di mana. Karena kan baju dia masih ada di sini. Itu saya langsung lihat di medsos emang belum ada fotonya dia. Masih ada samar-samar aja itu. Langsung saya lihat fotonya, oh ini nih orangnya nih yang bawa orang tua saya, langsung saya samperin. Polsek Cibarusah. Saya temuin, saya diinterogasi sama anggota lain, saya pun ikut interogasinya. Yang pelaku itu mengaku. Aku bahwa ini orang tua kamu. Bunuh. Dari hasil pembongkaran septic tank di rumah Sunardi ini, polisi menemukan kerangka manusia dengan pakaiannya yang masih utuh yang diduga merupakan istri pelaku bernama Almaidah yang dilaporkan hilang sejak 2022. Untuk memastikan identitasnya, polisi membawa kerangka manusia ini ke RS Polri. Dan inilah Sunardi, pelaku dari pembunuhan 2 perempuan di Bekasi, Jawa Barat. 2 kasus pembunuhan berbeda yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2025. Untuk pembunuhan penagih utang, Sunardi mengaku kesal karena kerap ditagih utang oleh korban. Sementara pembunuhan yang dilakukan Sunardi pada tahun 2022 pada istri keduanya, Almaidah, dilakukan karena masalah asmara. Namun polisi menemukan motif lain. Sunardi ternyata pernah menggadaikan sertifikat tanah milik Almaidah sebesar 50 juta rupiah. Korban mendesak Sunardi untuk mengembalikan sertifikat ini.
Karena kesal, Sunardi pun membunuh korban dan menyembunyikan jenazah di septic tank. Ada selingkuh dengan laki-laki lain. Namun dari hasil pemeriksaan juga tersangka mengaku bahwa pelaku dengan istrinya, jadi pelaku ini sempat meminjam sertifikat tanah atas nama istrinya dan dijaminkan di salah satu bank sebesar 50 juta, Mbak. Kemudian uang itu digunakan oleh tersangka untuk bersenang-senang ataupun berfoya-foya. Karena tersangka ini didesak terus oleh istrinya agar sertifikat itu dibalikkan nama atas nama anaknya, dia kebingungan, makanya dia merasa bingung, kemudian muncullah niat untuk menghilangkan nyawa daripada istrinya seperti itu, Mbak. Awalnya, Sunardi memiliki utang pada koperasi sebesar 2,7 juta rupiah. Namun karena bunga dan tak kunjung membayar, utang itu semakin membengkak hingga 4 juta rupiah. Di mata tetangga, Sunardi dikenal arogan dan kerap terlilit utang. Sunardi, pelaku pembunuhan pada istri dan penagih utang ini, kesehariannya berprofesi sebagai kuli bangunan dan memiliki 2 orang istri. Korban bernama Almaidah ternyata merupakan istri kedua Sunardi. Lain gitu, suka pinjam orang, pinjam motor orang, suka digadein gitu, suka ya pembelit utang lah, gimana kita ngutang sama situ sama ini juga menantar gitu jangan bayar. Oh memang sering utang ya? Iya. Polisi tengah mengidentifikasi temuan kerangka jenazah yang diduga sebagai istri pelaku pembunuhan penagih utang di Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Sampel DNA dari anak korban telah diambil di Polres Metro Bekasi dan kini tengah diperiksa tim dokter RS Polri. Hasil dari identifikasi sementara, kerangka jenazah yang ditemukan di dalam septic tank berjenis kelamin perempuan dengan rentan usia 30 sampai 50 tahun. Untuk temuan awal, jenazah diperkirakan wanita dengan usia 35 sampai 55 tahun. Untuk tindak lanjut, yaitu satu memastikan identitas jenazah tersebut. Yang dilakukan pemeriksaan DNA dengan mengambil sampel pada saat pemeriksaan. Anak korban Edi Rianto kini pasrah menunggu hasil identifikasi kepolisian pasca temuan jasad di septic tank rumah pelaku yang pernah menikahi ibunya 4 tahun silam. Anak korban menyebut ibunya sempat membawa uang tunai 50 juta rupiah dan sejumlah perhiasan sebelum pergi bersama pelaku. Ia berharap pelaku dihukum setimpal. Sedih nggak terduga lah gitu. Ya sakit hati lah gitu. Uang hasil nggak ada rumah, nggak ada surat rumah, itu bawa uang, nggak tahu nggak pulang lagi. Gitu. Total uangnya berapa mas? Yang mas? Sekitar itu 50 juta. Akibat perbuatan kejinya membunuh penagih utang, Sunardi kini telah ditahan di Polres Metro Bekasi dan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Namun dengan terungkapnya satu pembunuhan lagi yang dilakukan pelaku kepada istrinya, bisa jadi ancaman hukuman yang diterima oleh Sunardi jauh lebih berat.